Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Daingoyo dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa, satu amalan yang sangat luar biasa. Siapa yang mengamalkan dan membaca doa ini, maka segala penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit apapun itu, separah apapun penyakit itu, selama apapun penyakit itu, jika kita membaca dan mengamalkan doa ini, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu doa Nabi Ayub alaihissalam, Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan juga doa ini bisa diamalkan buat teman-teman atau ibu-ibu yang sementara promil. Siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan mengangkat segala penyakit penghalang kehamilannya, dan insya Allah akan segera hamil. Jadi buat ibu-ibu yang sementara promil atau yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh suatu penyakit, apakah itu penyakit kista, penyakit miom, atau kanker sekalipun, atau segala penyakit penghalang kehamilannya, maka baca dan amalkan doa ini setiap hari. Bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu setiap sujud terakhir di dalam sholat Anda, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, maka lanjut membaca Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan juga setelah sholat, setelah berdoa sebelum bangkit dari sholatnya, maka pegang perutnya, elus-elus perutnya sambil membaca doa ini, Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ayub alaihissalam ini seorang rasul yang Allah timpahkan penyakit yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang dikena penyakit ini sebelumnya, dan setelahnya juga, maka tidak ada orang yang akan dikena penyakit seperti penyakit Nabi Ayub ini. Jadi hanya Nabi Ayub yang akan merasakan penyakit ini. Yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam ini dipenuhi dengan ulat, dipenuhi dengan belatung. Dikatakan bahwa hanya lidahnya dan hatinya yang tidak dipenuhi dengan belatung. Maka tak kala Nabi Ayub alaihissalam membaca doa ini, Allah sembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh penyakitnya, di mana pada waktu sakit, istri Nabi Ayub alaihissalam sendiri itu meninggalkannya karena gara-gara penyakitnya itu. Maka setelah sembuh, istrinya kembali datang, dan alhamdulillah setelah istrinya kembali datang, Nabi Ayub kemudian dianugerahi anak keturunan yang banyak. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 dikisahkan bahwa wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Ayub di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nah teman-teman, dari kisah ini setelah penyakit Nabi Ayub alaihissalam sembuh, maka istrinya kembali menghampirinya, dan Allah melipat gandakan anak Nabi Ayub. Istrinya kembali hamil berulang-ulang sampai alhamdulillah banyak kembali anaknya Nabi Ayub.
Jadi di dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama, marilah kita menyembah Allah, karena ada di sini kata-kata menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Maka mari kita memperbaiki sholat kita dulu. Kita laksanakan dulu sholat 5 waktu kita. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Maka teman-teman sekalian, semoga di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga yang sementara sakit bisa disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Separah apapun itu, selama apapun itu, semoga dengan amalan doa Nabi Ayub ini Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Dan untuk teman-teman, terkhusus ibu-ibu yang sementara berjuang untuk hamil, semoga dengan mengamalkan dan membaca doa ini, segala penyakit penghalang kehamilannya Allah angkat dan bisa segera hamil. Semoga amalan ini bermanfaat buat kita semua teman-teman. Nabi Ayub kan divonis dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang sebelum beliau, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yang paling menarik apa yang dilakukan? Ketika semua mengatakan gak mungkin, lalu turun kemudian gambaran dari Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah loh. Bukan dhamma, bukan kasrah. Ya, fathah itu menunjukkan sesuatu di masa lalu untuk dibuka bagi orang di masa depan. Ya, fathah itu dibuka. Itu ilmu lughahnya. Saya spesialisasi di bahasa Arab. Jadi di antara makna itu fathah, kenapa ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, itu ada maknanya. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub di masa lalu sebagai inspirasi untuk orang di masa depan. Idnada rabbahu anni masanni yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai meninggalkan opini manusia dan mulai kembali kepada Allah dengan sangat kuat untuk spesifik memohon kesembuhannya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya. Untuk ibadah, itu poinnya. Untuk ibadah. Jadi ternyata kalau ingin disembuhkan dengan cepat, arahkan kesembuhan itu untuk niat kita beribadah. Kalau cuma pengen sembuh saja, jangankan Anda yang belum beriman pun kalau sakit pengen sembuh. Terus Anda tujuannya apa dari kesembuhan itu? Kalau cuma pengen minta dunia, apa dengan sakit belum cukup menjadikan Anda ingat Allah? Maka arahkan permohonan itu untuk kesembuhan supaya punya niat ibadah. Ya Allah, saya pengen sholat lagi. Ya Allah, saya pengen ke masjid lagi, pengen tahajud lagi. Mohon ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya tahajud, saya pengen sholat lagi. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang Maha Penyayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu kalimat itu muncul dengan penuh kekuatan, keyakinan, visi yang benar, memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, lembut, ya, terasa ke dalam jiwa, maka jawabannya tidak menunggu lama. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Kami langsung sembuhkan penyakitnya. Kami singkapkan semua rasa sakitnya. Kami kembalikan semua yang dia rasakan rugi. Biaya obatnya diganti dengan rezeki yang lain, kesulitannya dihilangkan, datangkan dengan yang lebih baik. Dan yang paling dahsyat, lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Kami jadikan inspirasi, pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang diuji dengan penyakit yang serupa, maka amalkan amalan Ayub untuk mencari syifa.